Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat nikmat, sempat, sehat, sehingga kita dapat melihat kajian kali ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta pengikut-pengikut Rasulullah SAW. Materi yang saya akan mengkaji kali ini yaitu Pancasila dalam pandangan Islam. Negara Indonesia memiliki dasar dan ideologi Pancasila. Negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila bukanlah negara sekuler atau negara yang memisahkan antara agama Islam dengan negara. Di sudut lain, negara kebangsaan Indonesia yang berpancasila juga bukan negara Islam atau negara yang berdasarkan atas agama tertentu. Siragi 1998 114. Negara Pancasila pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, makna negara kebangsaan Indonesia yang berdasarkan Pancasila adalah kesatuan integral dalam kehidupan bangsa dan negara yang memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, dan religius. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam. Sebagaimana agama mayoritas penduduk bangsa Indonesia, sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui Pancasila dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dari segala segi pertimbangan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan keselarasan Pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut. 1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama. 2. Pancasila bisa
bisa menjadi wahana implementasi syariat Islam. 3. Pancasila dirumuskan oleh tokoh-tokoh bangsa yang mayoritas beragama Islam. Selain hal-hal di atas, hubungan Pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari kelima sila yang selaras dengan ajaran Islam. Keselarasan masing-masing sila dengan ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan yang Maha Esa, warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah yang merupakan sendi tauhid dan pengejawatan hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengesahkan Tuhan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dalam kacamata Islam, Tuhan adalah Allah semata. Namun, dalam pandangan agama lain, Tuhan adalah yang mengatur kehidupan manusia yang disembah. 2. Sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, bermakna bahwa bangsa Indonesia menghargai dan menghormati hak yang melekat pada pribadi manusia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah hablum minallah, hablul minannas, yakni hubungan antara sesama manusia berdasarkan sikap saling menghormati. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menghormati dan menghargai sesamanya. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8-9 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sesekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Secara luas dan menyeluruh, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman supaya berlaku adil, karena keadilan dibutuhkan dalam segala hal untuk mencapai dan memperoleh ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, berlakulah adil adalah jalan yang terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah. 3. Sila ketiga, berbunyi Persatuan Indonesia, bermakna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang satu dan bangsa yang bernegara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah ukhuwah Islamiyah atau persatuan umat Islam, dan ukhuwah insaniyah, persatuan sesama umat manusia. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu menjaga persatuan. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kamu sekalian berpecah belah, dan ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika kamu bermusuh-musuhan, maka Dia Allah menjinakkan antara hati-hati kamu, maka kamu
menjadi bersaudara, sedangkan kamu di atas tepi jurang api neraka. Maka Allah mendamaikan antara hati kamu. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapat petunjuk. 4. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bermakna bahwa dalam mengambil keputusan bersama harus dilakukan secara musyawarah yang didasari oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah muzakarah atau perbedaan pendapat, dan syura atau musyawarah. Al-Quran dalam beberapa ayatnya menyebutkan dan selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bersikap bijaksana dalam mengatasi permasalahan kehidupan, dan selalu menekankan musyawarah untuk menyelesaikan dalam suasana yang demokratis. Di antaranya adalah yang tercermin dalam Quran surat ayat yang tercermin dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surat Ali Imran ayat 153. 5. Sila kelima yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, bermakna bahwa negara Indonesia sebagai suatu organisasi tertinggi memiliki kewajiban untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai dengan istilah adil. Al-Quran dalam beberapa ayatnya memerintahkan untuk selalu bersikap adil dalam segala hal, adil terhadap diri sendiri dan orang lain dan alam. Di antaranya adalah yang tercermin di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan mereka kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan dari perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas kiranya bahwa sila-sila Pancasila merupakan ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, negara dan pemerintahan yang berasaskan Pancasila tidaklah bertentangan, tetapi sejalan dengan agama Islam. Dengan demikian, tidaklah tepat kalau segolongan kecil umat masih mempertentangkan negara Pancasila dengan Al-Quran. Semoga suatu saat nanti yang terwujud kebersamaan antara golongan nasionalisme atau kebangsaan dengan golongan Islam, sehingga terwujud suatu masa ketika Pancasila bertasbih. Almarhum Zainal Abidin Ahmad, seorang pimpinan Islam pada masa akhir hayatnya, memangku jabatan rektor MTIK Jakarta, berpendapat bahwa ciri-ciri negara Islam adalah: 1. Penduduk mayoritas Islam.
2. Kepala negara orang Islam. 3. Ideologi negara sejalan dan tidak bertentangan dengan Islam, sekalipun di bawah nama lain seperti Pancasila. 4. Undang-undang tidak bertentangan dengan Islam. 5. Undang-undang dasar mengandung prinsip musyawarah dan dasar-dasar demokrasi lainnya. Semua ciri yang disebut Zainal Abidin Ahmad di atas terdapat dalam negara Pancasila kita. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila lebih banyak mempunyai ciri-ciri keislaman dari negara-negara Timur Tengah. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.